Nah ini kan Pauviusnya di pick ya. Apa ada satu hero dash yang bisa dipakai sama Alter Ego? Yang namanya Benedetta? Untuk Nino. Untuk Nino. Oh Pakito loh. Gila berani banget. Anti-match nih bos. Nah, Pakito Berani stage banget dia. Gila. Gila. Ini hashtag Lucky Fearless. Yuzong. Lu pakai Pauvius, gue ambil counternya. Gila. Dan Yuzong. Lucky. Oke, Yuzong. Kalau kata David Beat, Lucky. Orang menghindari, kan? Dia menantang. Ini diadu, bro. Aduh. Itu sampai tadi gue lihat ada salah satu player Ahmad Maman Mauzi sampai geleng-geleng. Oke, ini menarik ya. Dengan permainan yang draft yang cukup berani banget sih dari EVOS ya. Udah ada Pauvius. Ini Lancelot, Pakuito, trigger semua Pauvius. Betul. Dan bahkan Yuzong dengan sangat maksimal akan menuju ke arah seorang Krite. Enak banget ketika dua orang ini yang akan ngedistraction pergerakan dari tim EVOS. Dan Sally Boy dengan skin terbarunya. Iya. 515. Wah, gak punya skinnya. Cakep Iya. banget. Ya adik-adik, beli adik-adik. Bayi. Jangan kayak saya adik-adik gak punya. Jadi ini dia. Adalah kesempatan terakhir untuk EVOS Legends dan juga Alter Ego. Mari kita tepuk tangan untuk kedua belah tim. Wow. Siapakah yang akan menuju ke babak berikutnya dan harus pulang mengakhiri perjalanannya di MPL babak playoff. Betul sekali. Dan untuk di rumah yang gak bisa tepuk tangan langsung di kolom komentar, langsung ramaikan dengan emoticon apapun. Dan juga tentunya kita respect each other untuk kedua belah fans dari Alter Teams dan juga EVOS fans. Mari kita lihat. Ini adalah pembuktian. Rek langsung sprint ke arah belakang. Sally Boy. Dan langsung ada stiker panik gak? Paniklah masa enggak akhirnya keluar kembali oleh Leo Murphy. Iya, dan dengan adanya Little Wonder yang sudah diamankan oleh Versik kali ini, Rek mencoba untuk melakukan rotasi dengan cukup cepat ke area atas, membantu Clover kali ini. Ataukah akan di babysit Clovernya sama seperti di game yang kedua. Sementara itu dari Nino yang bakal coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Dan ini memang dari Alter Ego ya. Nino ini bisa jadi kunci penting ntar buat di team fight-nya sih. Tergantung siapa yang mau dia incar ke belakang, dipisahin team fight-nya. Apakah dari Clover atau Krite-nya nih? Oke, Opung Wawa. Ini lihat. Sebelum adanya ultimate dari seorang Pai, anti-match mau nggak mau harus mulai coba untuk memaksa. Betul, sebisa mungkin ya nyicil dulu. Jadi waktu ada Demonic Force-nya ya tetap harus ada satu kali recall yang bakal dilakukan oleh Pai sendiri. Dan ini masih tetap tenang sebelum badai sih kalau kita bahas ya. Karena lihat bottom lane-nya masih tetap sama, top lane-nya juga ternyata masih bisa di-handle sama Nino. Jadi so far so good untuk kedua tim kita. Dan bahkan Sally Boy kali ini bakal coba untuk memaksakan tim fight di area bawah. Udah buka Tempest of Blade-nya ke arah seorang Versik. Karena dia tahu Phantom Execution yang udah mencicil ke arah seorang Pai tentunya membuat Sally Boy lebih pede lagi. Ngelepas satu buah Tempest of Blade. Dan itu cukup setidaknya tidak ada korban yang berjatuhan di area bawah. Tapi agak cukup aneh tadi Versik ya. Dia tenang banget loh. Dia Ketika sempat Tempest of Blade, Phantom Execution ditahan dulu sebentar. dia sampai tahu ada satu buah flame shot aja dia masih tenang. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan semua skill yang dimiliki lagi. Macam pancar ataupun thorn sekalipun. Dan bahkan di sini dari Turtle berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Clover fokus sekarang ke sebuah turret dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah RKT. RKT kali ini harus mundur ke arah belakang. Leo Murphy pun sama. Ini bisa kita bilang dua romer yang akan bertemu di tengah jalan. Dan kalau bertemu, ini dari seorang Leo Murphy juga nggak kalah untuk dari segi pokingnya loh. Iya, dan sementara kali ini dari Rex yang masih coba ditahan sih sebenarnya ini pergerakan dari Rex sendiri ya. Karena itu sniper yang connect langsung dari seorang Clover. Karena seorang Nino langsung di respect tentunya dari Nino langsung mundur. Dan mencoba untuk recall kali ini Rex yang nggak bisa bermain terlalu leluasa karena pergerakan dari Murphy ini juga masih memberikan damage juga cicilan ke arah seorang RKT. Ya, dari talent Clover sendiri dengan adanya weapon master ya, dia memilih untuk physical attack bersama dengan movement speed. Sedangkan dari Nino ini adalah physical penetration dan juga ada physical attack tambahan. Iya, dan bersama dengan Udil juga ya, dia mainin untuk penetrationnya juga. Bersama dengan movement speed. Sementara Sally Boy lebih ke arah damage untuk monsternya juga ya. Sama ya, kalau buat jangkauannya sama ya. Iya. Damage to monster, terus juga ada dari attack speednya sendiri. So ya, that's it. Dari talentnya nggak terlalu berbeda jauh sih dari tiap game. Cuman untuk kali ini ya temponya bener-bener pelan ya. Karena penentuan banget nih. Penentuan. Item harus jadi dulu nih sebelum fight nih. Iya, ini udah nggak boleh yang namanya gegabah-gegabah lagi. Tapi kali ini Tempest of Blade mulai dibuka di area atas dan bahkan terkena stun. Karena
Karena Udilnya langsung membuka dengan adanya satu Feather Ice Strike. Yang ini memang sebenarnya ngebantu juga ya dari seorang Sally Boy-nya untuk menemukan REKT. Dan bahkan lihat di depan sana, Udil lagi-lagi menjadi salah satu sosok yang menakutkan untuk tim EVOS Legends. Mulai bergetar kali ini nampaknya. Dan bahkan lihat dari para pemain dari tim EVOS Legends. Kali ini mereka harus lebih hati-hati, mereka harus lebih sabar, tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena mereka harus sadar, mereka ada Udil. Udil harus ditutup. Kalau Udil sudah berhasil ditutup dari Feather Strike-nya, mungkin itu bisa menjadi salah satu trigger mereka untuk melakukan teamfight. Iya, tapi semua balik lagi ya, tergantung seperti apa coveran dari Alter Ego sendiri. Tapi kali ini RKT yang bakal menjadi korban kah, sementara di sisi lain Versik tuh sudah mulai terlihat di depan mata. Dibuka kali ini Feather Strike-nya mencicil ke arah seorang Clover, tapi tanda Pai udah mulai Demonic Force ke arah seorang Crit. Dan masih bisa mencicil tentunya dengan Clover kali ini yang bakal coba dikejar, masih punya Flicker, tapi nggak perlu digunakan dan bahkan anti-match yang akan menjadi korban kali ini. Itu dia anti-match di belakang, tapi ternyata Nino bakal coba menjadi korban kedua, tapi ternyata pasifnya masih nyala. Lihat, sedotan darah yang memiliki seorang Nino membuat dia masih bertahan dan bahkan dia masih bisa untuk mempertahankan satu buat turret di arah top lane atau tidak. Nampaknya tidak kok menurut aku. Ada baiknya dia memilih untuk mundur. Dapat lagi loh. RKT, lifesteal-nya lagi tapi lihat belum dipentung palanya oleh seorang Clover dan memilih ke arah satu buah shotgun dan bahkan Clover terrock play. The baiting, lihat perangkap yang didapatkan oleh Alter Ego dan lihat Rey akan menjadi korban selanjutnya. 4 poin keliaman Alter Ego, 1400 gold leading. Wow, tidak expect ternyata tiba-tiba Sally Boy juga mulai untuk memberikan bantuan di area atas. Kali ini membuat Clover yang sudah terlalu dive in ke area turretnya harus terpick off begitu saja. Tapi Versik kali bakal coba dikejar dan bahkan Sally Boy pun masih bisa untuk mengusir pergerakan dari seorang Versik. Dan ini dari EVOS mereka yang udah mulai harus berhati-hati sih karena hampir aja tipis banget dan objektif sudah yang didapatkan dan bahkan kali ini mulai menuju ke area pemulai. Tapi ternyata lihat Sally Boy yang bakal coba dipukul mundur. Crit kali ini Bad Visit Impact-nya connect ke arah seorang Leo Murphy bakal coba dikejar Versik. Ternyata memberikan poin kill ke arah seorang Crit. Oke, tapi Sally Boy dan Merkel Boy kali ini harus siap-siap jangan sampai terkena satu buah damage. Lihat ultimate hit coming. Dan bahkan belum ada knockout strike masih bisa diangkat oleh seorang ultimate. Versik mencoba untuk menyelamatkan ultimate tapi ternyata nampak ini akan menjadi sebuah bencana untuk Versik kalau dia bisa ditumbang di depan sana. Buat Nino harus balik lagi ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Ultimate kali ini bakal coba one by one situation. Dan di sisi lain pasif dari seorang Nino kembali hadir dan selalu membuat dia selamat. Selalu bisa membuat dia bertahan di laningnya. Dan itu ngebuat kayak Anti-Match juga gak mau terlalu overcommit. Gak berani. Karena dia tahu ya ini pasif dari seorang Nino tentunya masih bisa membuat Nino lebih survive, lebih sustain untuk tim fightnya. RKT berada dari depan tentunya menjadi sandbag untuk EVOS Legends sementara Sally Boy mengambil turtle yang kali ini dan bahkan menumpangkan RKT. Sally Boy. Wow, 5 kali game, 5 kali pick ke arah seorang Link. Yes. Dan dengan kill participation masih 100% sekarang untuk Sally Boy. Yes, 100% kill participation dan bahkan Opung Wawa. Dengan ada 2 turtle yang diamankan, Clover yang menjadi bahan yang empuk. Dan lihat, langsung hilang unstoppable didapatkan Sally Boy dan Merkel Boy. Dengan adanya 5 poin kill, dengan Emblem Jungle, dia goldnya pasti leading dengan memiliki item lebih banyak. Dan bahkan lihat, Berserker plus Windtalker Opung Wawa. Wow, oke, udah jadi 2 item sedangkan Versik masih tertahan ya. Masih di War X, belum ada Endless Battle yang bisa dimainkan dan lagi dan lagi. Anti-Match. Kali ini bakal coba dikejar dan bakal ditabrak. Faction Unity Connect kali ini bakal coba dikejar tentunya Nino. Masih bisa untuk memberikan bantuan Leo Murphy yang berhasil untuk nge-pick off ini. Alter Ego pair mereka adalah mereka pick off satu persatu pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan bahkan bisa kita lihat satu hal tadi dari seorang Anti-Match menahan banget jabnya. Nino mencoba digocap gitu saja, puncher ke arah belakang, tidak berhasil mengenai siapapun dan Leo Murphy kali ini memilih untuk sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan di bottom lane Clover tidak seperti game-game sebelumnya. Benar-benar di shutdown pergerakannya, tidak dikasih bermain sama sekali Clover. Versik masih coba untuk mengejar ketertinggalan dari Alter Ego dengan adanya Emblem Jungle Demon Slayer yang dia miliki. Sekarang siapa yang bisa nangkap Sally Boy ya? Kalau kita lihat dari sisi EVOS Legends, locker mereka. Rek. Cuman Sanguine Claw. Rek yang bisa nurunin. Rek yang turunin dia dari atas. Ya ini bakal bergantung dari Crit juga sih sebenarnya. Iya, tapi balik lagi ya, ini kan Cecilion tipikal yang perlu kumpulin stack dulu, dapetin item juga dari Cecilionnya.
Jadi sementara itu Alter Ego mereka paksain terus teamfightnya di area di early-nya. Dan anti-match keculik untuk yang ketiga kalinya. Awalnya tidak baik untuk anti-match dan bahkan di area bawah kali ini. Bakal coba diusir Pai-nya, tapi lihat Pai masih cukup kuat untuk 1 versus 1 dengan REKT. Dan bahkan dengan 81 poin yang diamankan oleh Alter Ego. Ini membuat ketertinggalan net worth tentunya 2,6k diungguli oleh Alter Ego. Itu kalau Sally Boy tahu masih ada di atas itu pasti bakal dibayuanin sama Sally Boy itu. Versik versus Sally Boy Israel tadi tuh harusnya. Tapi tampaknya mereka memiliki arah satu objektif gaming RKT. Sally Boy dan Michael Boy. Depan sana Versik bakal coba untuk melakukan sedikit distraction. Dan apakah mereka mau tabrak tergantung Rek bisa ngebuka vision atau tidak. Kalau tidak ini nggak bakal ditabrak, ini Momochan. Iya, dan bahkan dipasrahkan saja Lordnya di tangan Alter Ego. Kali ini Lord yang berhasil diamankan tanpa ada yang kontes dari EVOS Legend. Sementara ini memang agak sedikit harus bersabar ya dari EVOS Legend karena nunggu critnya benar-benar jadi. Dan bahkan mungkin dari anti-match juga di sini yang udah ke pick off 3 kali. Dia level 10 dibandingkan dengan oke lah mungkin dari Ellie Boy dan juga Pai bersama Nino ini terpaut hanya 1 level. Pastinya, dan pertanyaan kita ini kan bakal dibawa langsung, ditabrak langsung oleh Alter Ego. Karena mereka sadar, mereka berhadapan dengan Sicilian. Ini mau nggak mau kayak EVOS harus mainin dari sisi blind spot nggak sih untuk nyuri ke arah Udilnya. Dan Anti-match tugasnya. Tugasnya anti-match ya, ngepotong tapi kali ini lihat bakal dipaksa teamfight-nya, lihat. Oh, dari seorang Nino, membantu Sally Boy mendapatkan double kill. Tempest of Blade mulai dibuka kali ini dan bahkan dengan 1 buah nih biru dari seorang Clover gak bisa mengusir pergerakan dari Alter Ego. 2 pemain ditumbangkan Oji. Masalahnya bukan hanya 2 pemain ditumbangkan, mereka ditumbangkan ketika ada Bapak Lot yang terhormat sudah muncul ke arah top lane. Menuju ke arah inner turret yang dimiliki dari EVOS Legends. Ini menjadi sebuah malapetaka untuk mereka. Dan bahkan Sally Boy melakukan split push. Sally Boy belum terpikau sama sekali, 7 poin kill. Bayangkan, lihat di sisi dari Alter Ego mereka langsung meliding dengan adanya 6.000 gold yang mereka miliki. Clover bersama dengan Crit, untungnya mereka masih memiliki 1 buah high ground defense mechanism dengan 2 orang yang cukup cepat untuk melakukan clear minion. Ya ini wajib banget sih. Dan sembari menunggu untuk critnya jadi Alter Ego, mereka sedang melakukan zoning out. Dan ini semakin lama dibiarkan seperti ini juga Alter Ego, bentar lagi item mereka bakal full 6. Dan item mereka full 6, mereka bakal langsung nabrak lagi, dapetin lordnya, mereka langsung nabrak. Tapi ini yang menurut aku PR juga sebenarnya Nino sih. Lihat critnya. Yes, benar banget di depan sana Crit bakal coba dipasang. Knockout strike dikeluarkan, Pilot 1 buah bad impact udah mulai di-respect Nino. Terlalu depan. Nino tidak boleh terlalu terburu-buru karena kalau bisa di follow up oleh seorang Pai itu oke. Tapi Pai-nya masih jauh banget di belakang. Dan sedangkan players gold by living by mandiri Sally Boy Opung. Ya selisih 2.000 dibandingkan dengan Versik juga. Ini jauh banget, 1 item selisih untuk Sally Boy dan juga Versik. Dan bahkan Clover masih berusaha menyusul tapi dia masih tertinggal dari Nino. Oke, di arah bottom lane. Mereka akan coba untuk melakukan clear minion dengan cukup cepat. Tidak bakal coba ditabrak. Kalau ditabrak ini bakal menjadi metaka untuk seorang Alter Ego. Dan ingat, jangan lupa Sally Boy masih memegang 7 poin kill. Jangan sampai ter-shutdown. Itu akan menjadi poin kill yang malah apalagi kalau di-shutdown sama Crit. Timbal baliknya bakal timpang banget ya Ji ya. Yes. Dan bahkan perbedaan network 6.000 yang dipegang sama Alter Ego ini bisa dicicil perlahan demi pasti dari EVOS Legends sendiri. Mereka cuma butuh 1 momentum di mana anti-match nge-cut mungkin dari blind spotnya. Coba untuk numbangin Udil dan mungkin tidak terdistract sama pergerakannya Nino. Yang selalu ngebuka Black Dragon-nya ke area belakang. Dan selalu dia tuh jatuhnya di posisi yang tepat banget. Ya satu hal yang cukup berbahaya adalah di mana kali ini. Dari purple buff yang dimiliki dari seorang Versik bakal coba diinvasi habis-habisan. Sally Boy di depan sana masih punya 1 buah retribution. Dan kayaknya Versik lebih memilih untuk melakukan 1 buah retribution ke arah Lord gak sih? Udah mulai berasa tuh damage dari Crit 1 buah Sanguine Cloud dan plus ada damage dari Clover juga. Untuk 1 snipernya tadi ya. Tapi kali ini dengan tidak adanya purple buff di tangan seorang Versik. Apakah EVOS Legends mereka mau maksain coba untuk nge-kontes ke arah Lordnya kali ini? Kontes, ini kontes. Harus karena ini kontes kayaknya tuh lihat. Udil udah nggak ada Feather Strike, Lordnya ter-reset, mereka akan kontes. Mereka akan coba paksa untuk tabrak dengan ada informasi yang mereka miliki kali ini. Tapi posisinya 1. Gimana caranya Rek ngebuka vision di mana keberadaan Udil, Nino dan kawan-kawan. Ya, ini PR-nya cukup berat ya untuk Rek sendiri. Tapi kali ini bakal coba dimajuin dan bahkan Sally Boy mengincar ke arah seorang anti-match kali ini. Bakal coba dipisahin tim fight-nya. Nino bakal mencoba untuk mengincar ke arah seorang Versik dan bahkan Leo Murphy. Mengincar ke arah seorang Crit. Sally Boy-nya tumbang. Ditukarkan 1 untuk 1 dari junglernya. Tapi Clover lihat mencoba untuk nge-cover ke arah depan. Kali ini Nino low banget. Tumbang, shutdown didapatkan dan double kill. Masih mau lebih anti-match mencoba untuk nge-press Crit-nya. Oh, dan bahkan Rek yang mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Udil. Di cancel kali ini Feather Strike-nya yang sempat
terbuka. Dipaksa pukul mundur dari seorang Udil. EVOS Legend, mereka belum mau untuk kalah di menit yang ke-13 dan bahkan mereka dapetin momentum mereka untuk mengambil Lord tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Tukang sampai ketemu God. Oh my God. Dan bahkan main di depan sana bakal coba ditumbang begitu saja. Karena ada Morning Force mencoba bertahan. Rek tapi lihat sangat God dan juga Panty Pay. Dan bahkan Lord kali ini bakal coba diamanin satu buah di biru special. Dan teammate berhasil mengamankan satu buah Lord. Lord sudah di-enhance dan lihat semua berbalik berkat adanya satu buah nafsu. Itu dia, kembali lagi, nafsu membunuhmu. Yes, dan kalau kita lihat replay by Samsung Galaxy A series terlalu dalam sebenarnya pergerakan dari Alter Ego. Di mana ini posisi Lord masih sedang aktif juga dan pada akhirnya mereka harus terpanis satu demi satu. Reknya ngincernya ke arah Udil. Iya, karena dia harus ditutup dulu sih, pada airstrike ini warungnya harus ditutup. Yes, bener banget. Yang udah gue bilang shutdown yang mahal, lihat dari goldnya. Langsung kekejar, sisa 800 perak saja. Jarak top lane, ini dia one by one situation. Akankah Versing melawan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Lihat, mencoba dipaksa. Dominic Force di depan sana. Nampaknya tidak ada yang bisa menemani pergerakan dari seorang Bapak Lord terhormat. Impact Bad Sweat. Krite kali ini benar-benar menampar keras. Dan di arah bottom lane, ingat, Rek pernah ngemenggal orang. Ya ini. Kejadiannya sama di bawah juga kan? Benar. Jangan sampai terulang kembali. Dan bahkan di depan sana posisi berbalik semuanya. Dan bahkan Alter Ego yang dikandangi dan bahkan gold dimiliki dari tim EVOS Legend unggul 700 perak. Gila, dari awal ketertinggalan 6.000. Itu dia. Sekarang Shutdown. dikejar. Tapi kali ini lihat Sally Boy. Harus mulai berhati-hati. Ini posisi dari Crit juga udah mulai. Harus di-respect dari Alter Ego. Gimana caranya mereka bisa tumbangin Crit terlebih dahulu. Karena ini pasti bakal bagi-bagi tugas. RKT bakal fokus ke Udil. Shutdown. Balik lagi. Iya. Yang bikin dia 6.000. Makanya. Lihat dari itemnya juga, Crit dia udah lebih daripada cukup loh untuk itemnya dia. Clock of Destiny, Lightning, Divine Glaive, Holy Crystal, Immortal sebentar lagi. Dan ini harus di-cut dulu. Critnya bebas dari belakang. Sanguine Claw. Yes. Ya dia harus Sally Boy. Iya. Tugas siapa lagi? Sally Boy. Sally Boy atau Nino? Sally Boy dan Nino mau Iya, nggak mau mereka tabrak ke arah belakang. Tidak ada follow up dari seorang Crit. Clover pun harus berat untuk memberikan damage. Tapi sekarang problemnya adalah Udil ini bebas banget posisinya. Udil tidak sama sekali keambil dari, walaupun dia tidak punya point kill, tapi dia deadnya 0. Tandanya posisinya terlalu bagus. Betul. Gimana caranya Anti-Match tutup itu? Iya. Itu. Jadi sebenarnya masih saling cari celah lah ya. Cari celah, sama-sama Cari cari celah. celahnya, betul. Kalau dari Alter Ego, mereka harus bisa nutup nih. Critnya jangan sampai keluar. Kombonya dari Sanguine Claw, Bad Impact. Karena Clover sebenarnya bisa ditutup dengan Udil, Feather Airstrike. Ya, Clover makanya tidak terlalu menjadi masalah. Karena Clover pun kali ini dia siapapun yang maju ke depan, dia tinggal melakukan spray down, dia tembak, dia basic attack, dia poking saja. Dia tidak harus menjadi salah satu tombak utama, tapi kalau misalnya source skill-nya udah habis, itu baru dia yang harus keluar. Seperti tadi, source skill udah habis, gak ada yang bisa menahan. Lihat, Clover dengan bebas tembak ke depan, ke belakang. Tapi lihat di arah bottom lane, kali ini RKT bakal coba dipaksa sprint ke arah belakang. Informasi telah diberikan, tidak ada sprint untuk seorang RKT. Dia benar-benar harus melakukan sedikit distraction terhadap seorang Udil. RKT ini harus tutup ke arah belakang, karena Anti-Match kayaknya gak punya space ya. Ya, ini Lordnya yang bakal ke reset sih, karena Lordnya bisa di start di menit yang ke-18. Ya, nanggung kalau mau diambil sekarang. Kayak tarik ulur aja dulu ya. Betul. Mau dapatkan Sally Boy. Berhasil mendapatkan seorang RKT dari bottom lane. Sedangkan ini akan menjadi momentum yang cukup berbahaya untuk tim EVOS Legends. Menuju ke arah belakang. Anti-Match terkena flame shot. Dan bakal, oh my god. No. Anti-Match down. Ini bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka berkesempatan mendapatkan Lord. Tidak di-evolve, Lordnya langsung diamankan. Dia nggak mau Lord ini diganggu gugat. Iya, dan bahkan tidak menunggu sampai evolve. Dan kali ini Alter Ego, mereka dapetin momentum ketika mereka tahu split push yang dilakukan sama Rek ini membuat Rek sebenarnya bisa 3 pick off. Iya, benar banget. Dan lihat, dia sampai taruh satu bos angin Cloud dari jauh. Bad Impact dan langsung ada teriakan Alter Ego diteriakan di area Apple Arena. Lihat di arah top lane sana Fenestrate dikeluarkan. RKT dan bahkan ditutup dengan satu base ketika Clover. What a play! Smart play dari seorang Clover tadi.
Dia lepasin satu roket ke arah belakang untuk nutup doang Pedar Estrek. Supaya Lord di arah bottom lane ini bisa dia tutup. Ya, dan sedangkan ngebuang waktu lagi Udil untuk punya Federal Strike yang kedua. Betul banget Momochan. Lihat di arah bottom lane. Lord sudah bergerak. Para pemain dari tim Alter Ego. Ini Lord belum di-evolve. Mereka belum ada yang menemani dan RK di depan sana. Bad Impact, Bad Face telah dikeluarkan dari seorang Clover. Mereka cari Udilnya. Oh, sayang sekali nggak kena tadi. Sayang sekali dari roket yang dibikin seorang Clover gak kena, tapi Lord udah mulai ngamuk ke arah belakang. Nino terlalu terburu-buru, tapi dia hanya untuk mengamankan diri. Bisa memberikan satu buah space. Determination ke arah belakang, dan bahkan Lordnya bebas. Bad Impact kali ini masih bisa menyelamatkan hari dari tim Alter Ego. Pai terlalu dalam, masuk ke arah belakang, tapi 3 dari best turret dimiliki dari tim Alter Ego hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Masih bisa di-defend dan masih bisa ditahan ketika Reknya fokus untuk pecahin kayak Udilnya nggak bisa masuk untuk ngelepas Federal Strike. Itu udah pas gitu loh, itu udah cukup buat seorang Rek. Setidaknya biar dia nggak ke-pick off dan Udilnya juga ngebantu fight-nya. Betul. Dan meskipun semua best turretnya sudah hilang, lihat dari sisi goldnya 3.000. Ini satu team fight, ini masih bakal kebalik. Itu yang pertama. Yang kedua, EVOS Legends, mereka masih ada Cecilian. Gak ke-pick off tadi untuk crit-nya. Dan ini berarti bahwa masih akan memberitahukan kita, ini positioningnya dia masih bagus di belakang. Gak ada yang bisa nangkap, dan bahkan tadi hanya untuk men-zone out, untuk mendapatkan best turret dulu. Dan bahkan Sangen Claw-nya itu dari jauh banget ya. Iya, dia pencet dari jauh banget Sangen Claw-nya. Dan bahkan di sini, wah, ini dua tim telah berteriak dengan kencang karena ini adalah penentuan. Minus 1 jantung. Senam jantung is real again and again. Lihat di arah bottom lane, RKT, Celebrity mereka boy, tapi sedikit ke arah belakang. Tapi lihat Leomor bisa kena tumpang. Leomor ditumpangkan bersama dengan satu buah Clover. Leomor still survive. Nino memotong jalan besar versi. 14 down, ini bencana. Alter Ego, mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dan bahkan Alter Ego sebuah landingnya terdorong. Butuh 40 detik untuk kembali hidup. Dan bahkan satu buah nyawa strike udah dibalaskan keadaannya. Sally Boy masih coba untuk bertahan. RKT berhasil mencoba untuk melakukan sedikit strike terbaik. Oh my god. Ini kayaknya agak sedikit. Oke. Kali ini Pai harus down. Dan bahkan Alter Ego mencoba untuk mendapatkan satu buah Lordnya kali ini Momochan. Dan Rek udah melihat pergerakan kali ini yang bakal coba dipaksa tentunya. Dan bahkan ada satu buah Tempest of Blade. Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan dan bahkan mau coba untuk dipaksakan timnya kali ini. Nino bakal coba dikejar, tentunya masih bisa survive kali ini. Black Dragon Form yang sudah mulai dipop up oleh seorang Nino sampai sementara. RKT bakal coba untuk nahan terlebih dahulu, tapi lihat ini kayaknya dari Crit bakal coba untuk ngambil ke arah purple buff yang dimiliki dari seorang Sally Boy. Mereka harus cepat sih, dan berhasil ternyata Sally Boy sedikit terlambat. Mencoba dipotong di arah tengah. Versik mau maju lebih dalam atau tidak, tapi Sally Boy ternyata masih punya purple buff. Dipaksa untuk menggunakan satu buah Tempest Soul Blade. Memilih untuk mundur karena lihat di arah soul plane-nya. Para pemain dari tim EVOS Legends dipaksa untuk bertahan di arah laning-nya. RKT mau tidak mau harus mundur. Belum ada yang bisa menjemput RKT. Dan akhirnya RKT masih bisa selamat balik lagi sampai ke base. Dan ingat, ini Lord sudah di-evolve. Ini Lord sudah berbahaya. Ini penentuan loh, 5 lawan 5, evolve Lord. Yes, Lord sudah dewasa yang sudah pasti bikin kecewa siapapun. Ini akan menjadi salah satu penentuan. Dan kalau masih bisa di defense, ini berarti tandanya stuck dari seorang Cecilian dan juga Clover memberikan roket di saat yang tepat. Ini kalkulasi dari minionnya sih menurut aku. Ini dia, roketnya berhasil dikeluarkan. Satu bad impact, lagi dan lagi Lordnya berhasil ditiadakan. Seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya berhasil dihilangkan Lordnya, roketnya tepat, Cecilian bad impact on point. Yes, reset lagi ya. Karena dari Alter Ego mereka nggak mau terburu-buru juga untuk melakukan end terhadap gamenya, ingat terlalu terburu-buru. Dan di counter satu kali saja, goldnya nggak jauh, 2.700, 3.000 tadi. Dari sisi average-nya sendiri. Dari itemnya jual beli sudah pasti terlihat sekarang. Dan harus bisa mencari sebenarnya crit positioning-nya dia hanya single pick off. Dan kita nggak melihat dia terpick off lagi setelah 3-1 ya, tadi jadi 4-1, nambah 1 lagi. Yes, benar banget. Ini lebih ke arah netral lagi walaupun posisi sekarang dimenangkan oleh Alter Ego. Dari segi Udil, dia harus punya immortality atau lagi cooldown atau enggak. Karena dengan posisi seperti ini dan tidak ada Winter Trunchet,
Ini cukup berbahaya kalau menurut aku pribadi. Walaupun Udil dia punya burst damage yang besar, tapi dia butuh Winter Truncheon, dia butuh defensive mechanism. Iya, tapi Alter Ego mereka udah punya 3 immortality. Sementara dari EVOS Legend mereka baru 1 aja nih di tangan seorang Crit. Karena dia tahu prioritas targetnya dia pasti akan ditumbangin duluan. Menjadi prioritas target utama sih yang akan diincar sama Alter Ego sendiri ya. Tapi menuju ke menit yang 24 tentunya ini perbedaan network bukanlah menjadi problem utama. Tapi gimana caranya mereka bisa nge-cover damage dealer utamanya nih. Supaya nggak ke pick off dan ini tugasnya Leo Murphy dan juga RKT sebenarnya. Alright, tapi lihat purple buff kali ini dari seorang Shelly Boy, The Miracle Boy. Dia masih berada di posisi yang cukup untung. Lihat bad impact dari seorang Krite. Masih coba untuk balik ke arah belakang dan Retribution is on point. Retribution dipakai ketika Lord 5 detik lagi bakal muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat, The Land of Dawn untuk kali ini. Lord di menit ke-24. Lord yang pastinya sudah di-evolve. Lord yang pastinya sudah dewasa. Dan ini akan bikin kecewa. Kelihatan juga dari versiknya dia peka banget saya sama minimapnya. Dimana Shelly Boy yang mencoba untuk memberikan distraction. Dan kali ini dari RKT yang bakal coba dicicil terlebih dahulu. Tapi regionnya dari RKT ini sudah benar-benar strong banget. Dia nggak perlu yang namanya recall ya. Tapi kali ini anti-match bakal coba untuk nahan di area depan. Udah dapetin 2 informasi, 2 player Alter Ego yang sudah terlihat di area midnya. Dan bahkan Clover dan 1 buah sniper yang tidak menancap ke badan seorang Udil. Oke, ini dia di arah top lane. Adu mekanik dari Shelly Boy, The Miracle Boy versus Versik dan ternyata immortality-nya Versik hilang dan bahkan masih bertahan di sini. Sampai ini dan oh my god, Winter Truncheon turun play. Shelly Boy, The Miracle Boy. Kali ini dibalikan keadaannya. Ini cukup berbahaya. Tiba di arah bottom lane. Ditukar dengan seorang Clover. Tapi nampaknya ini akan menjadi 1 buah immortality yang pecah saja. Clover masih bisa bertahan dan bahkan Demonic Force dikejar begitu saja. Anti-match gak bisa bertahan. Shelly Boy ditukar Clover. It's totally worth it. Totally worth it. Di mana Shelly Boy ditukar oleh seorang Clover. Iya ini yang penting ada trade yang didapetin sama Alter Ego. Betul. Ketika Shelly Boy-nya tumbang, mereka harus langsung dapetin trade. Entah itu mungkin numbangin ke arah Crit atau Clover. Ini pasti dipaksa tim fight harusnya. Karena mereka nggak punya Shelly Boy dan Miracle Boy. Ke arah belakang, langsung 1 buah Winter Truncheon dan seorang wanita panjang. Udah hilang. Kali ini para pemain dari Alter Ego. Mereka kehilangan 2. Dan bahkan Leo Murphy. Kritis di daerah belakang harus tumbang juga immortality-nya 3 hilang. Ini bencana. Lihat. Krite seorang diri fight. Masih coba untuk bertahan. Nino memberikan semua tenaga jiwa dan raganya. Memberikan semua distraction. Nino minta bantuan ke arah Lord. Dan Nino masih bisa bertahan. Nino kembali membalikkan keadaan. Pai is coming. Dynamic Force. Dan bahkan kali ini stiker RRQ dan bahkan ke arah belakang. Nino hilang. Ini bencana. Tapi Shelly Boy lihat mulai datang kali mengejar karena seorang Versik. Masih ada Dynamic Force. Dan tidak mau dipaksakan. Kali ini Alter Ego. Mereka berhasil melakukan trade. Dan bahkan Lordnya terbuka lebar kali ini. Dengan ada purple buff di tangan seorang Shelly Boy. Mereka bisa banget untuk melakukan kontes ke arah Lordnya. Tapi kali ini lihat RKT yang bakal coba dipukul mundur. Apakah akan terulang lagi regular season? Di mana one hit dari seorang RKT. Tapi ternyata dari Shelly Boy tidak mau memaksakannya Oji. Oh my god, lihat di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego. Mereka harusnya udah sadar, para pemain dari tim EVOS Legend mencoba untuk melakukan 1 buah Lord. Mereka nggak bisa anti-match dari gas depan sana. Dan sedangkan Shelly Boy dan Miracle Boy bakal coba untuk mendorong minion mereka. Anti-match melakukan trigger menuju ke arah seorang Clover. Tapi lihat Shelly Boy tidak ada tempo soplet untuk kali ini. Shelly Boy dan Miracle Boy ditumpahkan di arah soplet. Shelly Boy hilang untuk kedua kalinya. Sedangkan para pemain dari tim Alter Ego, mereka harus mencoba untuk menahan di arah Lordnya. Meanwhile dari top lane sana, EVOS Legend masih ada Cryte, masih bisa untuk mempertahankan wave minion mereka. EVOS Legends memaksa ke arah belakang Udil. Jangan sampai terpick off. Udil terpick off ini akan menjadi bencana untuk tim Alter Ego Esports. Iya, sementara Anti-Match bakal memotong dari sebelah kirinya. Mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Pai yang masih punya immortality. Tapi kali ini dari EVOS, mereka udah coba fokus untuk masuk ke area Lordnya. RKT bakal menjadi sandbag di area depan. Dan bahkan Nino mulai datang kali ini. Dan Shelly Boy masih butuh waktu 35 detik lagi untuk respawn. Waktu yang cukup banyak sebenarnya dari EVOS Legends untuk memaksakan team fight kali ini. Tapi ternyata Pai bakal coba untuk nahan, ngincer ke arah belakang. Clover yang kali ini bakal sudah mulai kelihatan. Nino berada di paling depan, Clover bakal coba di cover begitu saja, masih punya flicker untuk mundur. Dan bahkan dari Pai-nya Demonic Force kali ini, tapi ternyata
lihat Udil diganggu gugat di arah belakang. Udil dipaksakan. Pai seorang diri dan menembani. Immortality-nya pecah. Dan bahkan Pai tershutdown. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Inti bencana untuk Alter Ego. Lord bergerak di arah top lane. Dan bahkan EVOS Legends. Kali ini mereka masih ada 3 orang. Akankah mereka bisa melakukan one strike push? Tapi nampaknya ini memilih untuk menuju ke arah laning phase-nya. Lord tidak ditemenin. Tapi udah ada para pemain dari tim Alter Ego yang siap untuk mendorong. Sally Boy dan Medical Boy juga nggak berani menunjukkan seorang Krite. Krite masih bisa bertahan dan tandanya Lord kali ini hanya bisa mendapatkan 1 buah base turret. Udil Lihat kali Udil. ini lihat ada ultimate masih mau lebih. Knockout strike belum dikeluarkan. Versik di depan sana. What are you doing Versik? Menuju ke arah belakang. Knockout strike. Versik dan Wizard Sarchan from Leo Murphy not save the day. Dan bahkan mereka menukar dengan 1 buah Udil. Tapi ternyata Sally Boy dan mereka dan oh my god, EVOS Legend. Oh my god, can you do it? Ultimate fokus ke arah base-nya. Alter Ego menjadi tim yang nomor 2 pulang. Dan ini bencana. Nino masih bertahan di arah belakang. Ultimate melakukan distraction. Semua apapun yang bisa dilakukan oleh Alter Ego mereka lakukan. Pai is coming. Fokus ke arah base-nya. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Nino masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah depan. Pai is coming. Nino tidak boleh down. Pai kali ini. Oh my god. EVOS Legends take the game. EVOS Legend menuju ke babak berikutnya dan berhasil memulangkan Alter Ego di hari pertama dengan 3-2. Congratulations. My god. Wow. Ini bencana. Alter Ego tim kedua yang dipulangkan di hari yang pertama. EVOS Legends berusaha keras dan bahkan menangis di titik darah terakhir di match yang kedua. Wow, tapi nice try banget buat Alter Ego mereka. Luar biasa banget. Permainan yang benar-benar luar biasa dari Alter Ego Esports. Menahan begitu lama, tarik ulur. Tapi sayangnya mereka harus mengungguli. Dan kekuatan dari EVOS Legends di sini. Santos langsung naik ke atas stage. Santos langsung memberikan sedikit semangat dan bahkan respect dari Alter Ego. Tepuk tangan untuk Alter Ego. Alter Ego luar biasa. Permainan yang gila banget sih untuk di game terakhir. Dan mereka sudah berusaha dengan keras. Mereka berjuang mati-matian sampai titik darah terakhir. Sampai menit ke-24. Mereka berusaha dan ini dia. Alter Ego sayang sekali harus pulang. Good game, well play untuk Alter Ego. Tepuk tangan sekali lagi untuk Alter Ego. luar biasa Alter Ego. Gila, respect banget sih. Dan untuk EVOS mereka melaju ke babak selanjutnya. Dan ini tandanya El Clasico Is real. Yang kita lihat tentunya. Wow. Tapi perjuangan sih Ayu Udil, Miracle Boy di sini, Pai, Leo Murphy patut diacungi jempol tentunya. Good game well play untuk Alter Ego Esports. Ini bukan perjalanan yang mudah loh.